kemudian menciptakan atau memberikan dampak orgasme intelektual atau off kelarung atau eureka. Kita hanya memberikan sebuah pertanyaan untuk menstimulus bagaimana orang berpikir dan menemukan jawabannya sendiri oleh pikiran dan pengalamannya sendiri. Mencapai jawabanmu sendiri secara otentik, original, dan murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Melanjutkan video yang sebelumnya, yakni tentang pertanyaan dari bin ATH, bin Atof atau bin apa itu. Saya tampilkan slide-nya juga, kronologis pertanyaannya. Jadi dia bertanya, "Nuhun sewu Kang, harusnya dengan pola seperti ini maka ulama Nusantara pasti bisa untuk mengetahuinya. Tapi kenapa banyak ulama sepuh yang mengiyakan mereka? Tanda tanya. Mohon penjelasannya Kang." Syukur dalam video sendiri, dalam kurung bahasan genggong dan ada beberapa nama mulia membenarkan mereka adalah keturunan Rasulullah. Kemudian saya jawab dengan video 3 pertanyaan buat yang katanya santri, ulama, bahkan wali. Nah, itu videonya bisa teman-teman saksikan di situ yang belum menyaksikan. Nah, pertanyaan itu pertanyaan remeh saja, yaitu jawab tanpa googling. Bandara Juanda terletak di kota apa? Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta terletak di kota apa? Candi Borobudur terletak di kota apa? Kemudian itu eksperimennya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian dari eksperimen yang saya berikan itu, 3 pertanyaan itu, sang penahannya yaitu Edbin ATHF memberikan informasi di video yang lain, yaitu paradigma imigran Yaman. Beliau mengatakan, "Matur nuwun Kang, semalam Dr. Yasser Arafat memberikan sepenggal pencerahan di Jatinom. Dan perihal survei yang jenengan ajukan saya juga sudah paham. Matur nuwun Kang." Nah, emot begini dan senyum lebar. Ya sudah, berarti kan sudah terjawab dengan sendirinya oleh dirimu sendiri. Berarti sip ya. Jadi apa yang dipahami oleh bin atau ATHF, saya juga tidak tahu secara persisnya, tapi saya bisa menduga, bisa meraba-raba apa yang beliau pahami dari eksperimen yang saya berikan. Dan masing-masing orang bisa mendapatkan jawabannya sendiri, karena itu akhirnya bisa dibahas secara meluas. Dibahas secara psikologis, antropologi, sosiolinguistik, linguistik budaya, linguistik sosial, kemudian secara neurolinguistik, dan lain sebagainya. Di situ eksperimen itu menguak berbagai macam hal yang dirangkum secara padat pada eksperimen 3 pertanyaan sederhana itu. Itu bisa teman-teman atau kalian kembangkan sendiri jawaban yang kalian dapatkan. Menciptakan, membangun konstruksi berpikirmu sendiri. Membangun konstruksi jawabanmu sendiri secara logis, empiris, di dalam melihat fenomena-fenomena. Ya, tugas saya di dalam konteks ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu berjalan, mendapatkan panduan untuk berjalan, mencapai jawabanmu sendiri secara otentik, original, dan murni. Nah, metode memberikan pertanyaan reflektif, kontraktif semacam itu disebut exercise atau metode, bisa disebut juga metode coaching atau metode bertanya, questioning di ranah filsafat. Jadi kita hanya memberikan sebuah pertanyaan untuk menstimulus bagaimana orang berpikir dan menemukan jawabannya sendiri oleh pikiran dan pengalamannya sendiri. Maka jawaban yang akan dia dapatkan adalah jawaban otentik, hasil dari pencarian dia sendiri, hasil dari pengalaman, eksperiental secara mental dia mencari, mengkaji, merenungi, merefleksi secara mendalam, kemudian sampai pada sebuah jawaban yang dia temukan sendiri, dan itulah yang kemudian menciptakan atau memberikan dampak orgasme intelektual atau off kelarung atau eureka. Dan banyak kalau jawaban yang masuk di kolom komentar itu saya baca semua itu. Ada yang keliru-keliru, ada yang benar semua, ada yang salah semua.
Menarik lah, menarik itu. Tapi kesalahan di dalam menjawab itu bukan kesalahan. Makanya itu yang disebut berlapis-lapis. Kadang-kadang kita paradoks juga. Paradoks dan mengalami sebuah kebingungan di dalam menjawab atau mensikapi sesuatu. BTW saya baca semua jawaban itu, ada juga yang menyalahkan saya. Mas, pertanyaanmu itu salah, tapi oke lah. Ya tidak apa-apa juga. Memang begitu, bahasa itu begitu. Bahasa dan apa ya? Psikologi bahasa itu begitu. Ketemu psikologi bahasa, psikologi massa, linguistik sosial, komunikasi sosial itu akhirnya apa ya? Tanda kutip simpang siur dan carut marut semacam itu. Lalu ada ya kan banyak yang jawabnya itu dua salah satu benar dua salah, ada yang benar semua ada yang salah semua. Tapi coba teman-teman cek ya datanya secara pasti di Google. Juanda itu ada di mana? Di Surabaya atau di Sidoarjo? Tapi ketika ada orang mengatakan, ada orang umroh, berangkat dari mana? Oh, saya berangkat dari Juanda, Surabaya. Apakah kata-kata itu merupakan sebuah informasi yang keliru? Itu kan. Padahal Juanda itu Juanda itu Sidoarjo, bukan Surabaya. Termasuk ketika ke Jogja kamu kemana aja? Oh, aku ke Candi Borobudur. Padahal Jogja itu, mohon maaf, padahal Candi Borobudur itu bukan di Jogja, tapi di Magelang. Termasuk kalau ada bule datang ya, bule datang. Sudah nyampe mana bro? Misalnya kita nanya ya ke bule itu datang. Saya sudah di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. I've been arrived in Jakarta now. Padahal dia di Bandara Soekarno-Hatta yang secara teritorial geografis itu di Tangerang, Banten, bukan di Jakarta. Lalu bagaimana? Ya itulah, teman-teman silakan explore. Kalau saya jelaskan lebih lanjut lagi itu nanti panjang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.